Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat manusia adalah makhluk yang kemarin hina, hari ini mulia, dan esok belum tentu entah akan menjadi apa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh, ada manusia yang lebih mulia daripada malaikat. Wa idh qulna lil malaikati, kami katakan kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Malaikat yang dari cahaya, terang benderang, tempatnya tinggi, sujud kepada Adam yang tercipta dari tanah, warnanya hitam, baunya busuk di bawah telapak kaki. Tapi ketika dia bersimpuh sujud kepada Allah, Allah angkat derajatnya sampai malaikat pun bersujud kepadanya. Bukan sujud menyembah, tapi sujud sebagai bentuk penghormatan. Tapi ketika manusia itu tidak mengikut apa yang dikatakan Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adal, lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Makhluk unik bernama manusia, kalau dia ikut perintah Allah, dia lebih mulia daripada malaikat. Kalau dia tinggalkan agama Allah, lebih hina daripada binatang. Kita berada di antara dua pilihan. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha, ada jalan fujur, jalan jahat, jalan khamar, jalan zina, jalan narkoba, jalan korupsi, jalan sogok, jalan tipu, jalan makan haram. Wa taqwaha, ada takwa, ada tawakal, ada ridha, ada zikir, ada salat, ada salawat, ada puasa sunat. Di antara dua pilihan datang setan menggoda. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum, aku akan goda mereka. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim, aku akan bengkokkan jalanmu yang lurus. La atiyannahum, aku akan datangi mereka. Min baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Hari Jumat yang penuh barakah, masjid ramai melimpah ruah. Tahukah kita masih ada orang yang duduk di kantor dengan santai, berkata dalam hatinya, nantilah sholat Jumat setelah pensiun, duduk-duduk tidak ada kerjaan di rumah. Sadarkah kita bahwa ada orang yang terus dengan pekerjaannya karena dia anggap makan keluarga lebih penting, padahal Allah sudah katakan, idza nuliya lis-salati min yaumil jumu'ah, kalau sudah datang panggilan pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk datang mengingat Allah, hadiri salat Jumat. Wadharul bai', tinggalkan semua transaksi. Dosen meninggalkan mahasiswa, pegawai meninggalkan kantor, pedagang meninggalkan barang dagangan jualannya. Kalau ada yang masih akad jual beli, maka batal akad jual belinya.
Begitulah Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan, wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Tapi memang ikan selalu datang pada hari Sabtu. Di luar hari Sabtu saat libur ikan tidak datang. Pada saat hari Sabtu dipilih untuk beribadah bagi Bani Israel, disitulah ikan datang melimpah ruah. Ujian selalu datang pada hari yang dipilih Allah untuk beribadah. Jangan heran ketika rezeki berlimpah, di situ keinginan bertambah. Jangan heran ketika badan sehat, disitulah lalai lupa datang. Allah berikan di antara 7 hari hanya 1 hari telinga laki-laki baligh berakal, tidak musafir, tidak sakit, wajib mendengarkan nasihat bernama khutbah, supaya telinganya mendengar pesan khatib, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Krisis kita bukan krisis politik, bukan krisis ekonomi, bukan krisis ilmu pengetahuan. Karena orang yang berilmu, profesor, doktor banyak, orang yang kaya melimpah ruah banyak. Krisis kita adalah krisis orang yang tidak takut kepada Allah. La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani, kalau kau timpakan batu besar ke atas kepalaku untuk membunuh aku, ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak, aku tak akan membalas, kata Habil kepada saudaranya Kabil. Kenapa tidak membalas? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Takut kepada makhluk yang nampak biasa, takut kepada hukuman, punishment biasa, tapi takut kepada Dia yang tak terlihat oleh panca indera. Itulah yang disebut dengan iman. Untuk apa kita puasa? La'allakum tattaqun, supaya ada rasa takut kepada Allah. Untuk apa kita berzikir, bertasbih? Supaya berbisik dalam hati, terbesit dalam pikiran. Bagaimana nanti kalau kau mati? Anakmu tak bisa menolong, jabatanmu akan digantikan orang lain, bahkan mungkin istrimu akan dinikahi oleh laki-laki lain. Siapa yang akan menolong engkau? Hari ini begitu sibuknya mencari dunia sampai melupakan Allah, melupakan dirinya, bahwa dia akan kembali tidak membawa apa-apa. Akhrajakum min butuni ummahatikum, kamu keluar dari perut ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa. Jangankan rumahmu, jangankan hartamu, jangankan kerjamu, jangankan nasibmu, namamu pun diberi orang lain. Tidak ada manusia datang membawa nama. Kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi, setiap manusia lahir tergadai dengan akikahnya. Bagaimana menebus manusia yang tergadai? Tudbahu anhu yauma sabi'ihi, disembelihkan kambing di hari ke-7, yuhlaku, dicukurkan rambutnya, wa yusamma, diberi nama-nama yang baik. Begitu lemahnya engkau, tiada daya, tiada upaya, tapi begitu diberikan Allah nafas, dititipkan jantung berdetak, diberikan nafas berhembus, keangkuhan, kesombongan pun datang. Puncak dari kesombongan, manusia akan berkata, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Ucapan yang disampaikan oleh Fir'aun di hadapan rakyatnya ketika dia mampu berkata, ana rabbukumul a'la, aku yang paling berkuasa. Dia tidak mati disambar petir, dia tidak mati dalam peperangan. Andai Fir'aun itu mati perang gagah perkasa dengan tombak bala tentara, matinya tersedak, tertelan air laut merah. Air yang pernah ingin menenggelamkan Musa saat dia merazia semua anak-anak kecil mesti dibunuh. Air itu yang tidak dapat membunuh anak kecil, Musa selamat. Tapi air yang menenggelamkan Fir'aun, sampai pada akhirnya saat air itu masuk ke tenggorokannya, lalu dia berkata, amantu, aku beriman. Tapi saat itu iman tak lagi diterima. Innallaha la yaqbalu taubatal abdi, innallaha yaqbalu taubatal abdi, Allah menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, sebelum ghargharah. Kalau sudah nyawa di tenggorokan, disitulah manusia kembali kepada hakikat dirinya. Dia menjadi orang baik,
dia menjadi orang menyesal, dia menjadi orang takut, sadar, tapi saat itu kesadaranmu tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Nikmat besar bukan harta, nikmat besar bukan kuasa, nikmat besar adalah ketika badan masih sehat, masih mau melangkahkan kaki ke rumah Allah. Hari Jumat penuh barakah, sayup-sayup suara azan hari Jumat masuk ke celah jendela ruang ICU. Di ruang ICU semua orang baik, di ruang ICU semua orang meleteskan air mata takut kepada Allah. Saat azan Jumat berkumandang, masuk suara azan dari celah jendela ke telinga orang-orang yang takut kepada Allah. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Oh, andai aku sehat. Wa sihhataka qabla saqamika, sehatmu sebelum datang masa sakit. Manusia ini pelupa. Manusia diambil dari kata nasya, lupa. Makhluk yang lupa itu diingatkan. Ingat mengingatkan itu namanya tausiyah. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati dalam hak kebenaran, saling menasihati dalam sabr kesabaran. Kalau ada tetangga, kawan sekantor, sahabat mengatakan kepada kita, kapan kau sholat? Dia bukan orang yang resek, dia bukan orang yang intervensi privasi pribadi, dia sedang menjalankan agamanya. Hari ini cara pandang manusia berbeda. Ini urusan saya, urus saja surgamu, biar ku urus nerakaku. Nerakaku bukan nerakamu. Begitu lantangnya manusia-manusia sombong. Bukan ajaran Islam. Islam bukan sekedar sholat, Islam bukan sekedar puasa, Islam bukan sekedar haji dan umrah. Islam amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Jangan sholat sendirian, ajak orang sholat berjamaah. Jangan bayar zakat sendirian, ajak orang berzakat ke badan amil zakat nasional. Jangan berzikir sendirian, ajak orang berzikir beramai-ramai. Idza dzakarani fi nafsihi, kalau hambaku itu berzikir mengingat aku sendirian, dzakartuhu fi nafsi, aku mengingat dia sendirian dalam diriku, kata Allah. Wa idza dzakarani fi mala'in, kalau dia berzikir beramai-ramai, dzakartuhu fi mala'in, maka aku akan mengingat dan menyebut-nyebut dia fi mala'in, di majelis yang lebih ramai, yang lebih mulia. Allah bersama malaikat dan Allah membanggakan. Inilah hambaku yang waktu sehat dia tetap beramal. Orang sehat lupa tapi dia ingat, orang sehat sombong tapi dia tawadhu, rendah hati. Inilah hambaku yang menolong agamaku walaupun dia tahu aku kuasa. Kalau memang Allah itu kuasa, kenapa dia tidak menolong agamanya? Allah maha kuasa. Allah hanya ingin melihat siapa di antara hambanya yang mau menolong, dan dia berjanji, in tansurullah, kalau kau tolong agamaku, yansurkum, aku akan menolong kamu, wa yutsabbits aqdamakum, di saat kaki tak dapat tegak berdiri di padang mahsyar, kesulitan, hisab, perhitungan amal, titian siratal mustaqim, Allah akan memberikan pertolongan. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba. Maka al-abdu fi auni akhih, selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Hari ini manusia dengan kecanggihan teknologi sosial media, dia cukup sendirian di dalam rumah, tidak perlu orang lain. Makanan datang, semua orang memuji dan memuja, kekuasaan di sebelah kanan, harta di sebelah kiri. Maka saat itu kesombongan datang. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ada orang yang baik kepada manusia, razin membantu, dermawan, murah tangannya untuk memberikan pertolongan. Tapi kenapa dia dikatakan sombong? Sombongnya bukan kepada manusia. Batarul haq, menolak kebenaran. Orang yang rajin berbagi tapi tidak sholat, sombong. Orang yang suka berbagi tapi tidak mau menundukkan keningnya kepada Allah, sombong. Bukankah dia baik? Bukankah dia sopan? Bukankah dia santun?
Karena definisi sombong kata Nabi, batarul haq, menolak kebenaran. Yang penting baik, yang penting sopan, yang penting mau berbagi. Masalah dia sholat bukan urusan kita, urusan kita. Karena Nabi memeriksa jamaah, asyahidun fulan, mana si fulan, mengapa tidak sholat berjamaah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La uhriqanna alaihim buyutahum, aku akan membakar rumah mereka yang tidak sholat berjamaah. Itu menunjukkan bahwa kita diminta pertanggungjawaban tentang beramar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada manusia suci dalam Islam. Tugas mengajak bukan tugas ustadz, kiai, buya, habib, alim ulama. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Kamu menjadi umat paling baik bukan karena tahajudmu. Kamu menjadi umat paling baik bukan karena haji dan umrahmu. Kamu menjadi umat yang paling baik bukan karena membangun masjid. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf, ketika kau ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kau larang orang berbuat mungkar. Yang punya jabatan, yang punya harta, yang punya kekuasaan, pakailah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dengan seragammu, dengan jabatanmu, dengan kekuasaanmu, dengan pegawaimu bisa kau ajak orang, kau orang beruntung. Manusia yang paling rugi, pernah hidup, pernah berharta, pernah berkuasa, tapi tak pernah dipakai menolong agama Allah. Sama dengan Fir'aun, sama dengan Qarun, sama dengan Namruz, hanya akan menjadi sampah dunia, menjadi santapan api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh, addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa khudhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afin al mazlumin fi Falastin wa fi Rohingya wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma syattid syamlahum wa farriq jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.